pakai banyak promosi dan gue sendiri even nggak tahu kalau Samsung A54 5G udah resmi pada tanggal 15 Maret 2023 kemarin. Dan kebetulan gue udah diundang hands-on tanggal 16-nya, jadi udah cobain beberapa jam. Untuk harga, varian di 8/128GB-nya masih sama kayak harga tahun lalu, yaitu Rp5.999.000, tidak ada kenaikan. Sekaligus isi boxnya juga sama. Begitu kalian buka kotak langsung lihat HP-nya, dan di balik tutupnya itu ada kotak yang isinya manual, garansi, dan kabel. Sisanya ya unit doang, jadi nggak ada yang berbeda. Nah, kebetulan gue udah bawa Samsung A53 juga, jadi langsung aja gue compare untuk mastiin apakah kalian harus upgrade atau minimal apakah ini Samsung A series yang tepat buat kalian. Jadi langsung aja kita bahas. So welcome back to UpToDate Aiden channel. Let's check it out. Dalam segi spesifikasi, ya ada yang berubah. Sekarang mereka menggunakan Exynos terbaru 1380 dengan sistem FinFET fabrikasi 5 nanometer. Nah, untuk Antutunya bisa hit di angka 511 ribuan, yang jelas ini meningkat ketimbang Exynos 1280 kemarin yang ada di Samsung A53. Tapi untuk performance in real life, gue belum bisa bahas terlalu jauh karena gue nggak ada kuota 20GB untuk ngetes Genshin Impact dan nggak ada kuota 10GB buat download Mobile Legend, guys. Mesti tunggu nanti setelah pre-order atau barangnya datang, baru bisa gue bahas lebih lanjut. Tapi Samsung bilang kalau Exynos 1380 kali ini bisa mengitarai Snapdragon 778G, jadi harusnya ini cukup ngebut dan jelas meningkat ketimbang Exynos di A53 kemarin. Dalam segi bahasa desain, ini jelas makin premium, mirip kayak Samsung S23 yang ujung-ujungnya melengkung, pinggir kiri kanan framenya itu ada dibuat melengkungan sedikit, pokoknya sama persis. Apalagi dalam segi build quality, A54 sekarang menggunakan kaca asli Corning Gorilla Glass 5 dengan finishing mengkilat, gampang nempel sidik jari, sekaligus feels-nya jauh lebih premium solid ketimbang polikarbonat yang ada di Samsung A53. Tapi dalam segi framenya, ya sama-sama masih menggunakan plastik dengan finishing glossy mengkilat. Oh ya, by the way, untuk warna juga masih tersedia 4 pilihan, tapi bedanya di A54 ada warna spesial yaitu warna lime yang sama kayak S23. Sisa 3 pilihan lain sama, ada ungu, hitam, dan putih. Oke, dalam segi bobot, gue nggak heran kenapa A54 itu bisa lebih berat, hit di 202 gram, walaupun ya dalam segi dimensi ini lebih kecil ketimbang Samsung A53 kemarin karena ia menggunakan kaca asli, jadi lebih solid again. Dan sisanya dalam segi fitur-fitur ya sama sih, slot SIM masih menggunakan hybrid dan masih ada fitur IP67 water and dust resistant yang jadi patokan atau jadi poin utama di bagian bodinya. Oke, desain kamera belakang di Samsung A54 juga udah kayak Samsung S23, jadi ya ada 3 lensa kamera aja, udah nggak ngotak dan tidak lagi pakai 4 lensa kamera, alias lensa depth sensor resmi hilang di A54. Nah, untuk konfigurasinya, sekarang menggunakan 50 megapiksel primary lens yang masih ada OIS, ada 12 megapiksel ultrawide lens, dan 2 megapiksel makro kamera. Iya, jadi resolusi utamanya itu turun dari 64 megapiksel sekarang jadi 50 megapiksel. Tapi itu karena sensornya yang berbeda. Ya, Samsung A54 menggunakan Sony IMX766 kelas flagship. Jadi ketika gue coba foto bersebelahan menggunakan Samsung A53 juga, wah, di kondisi low light karena sensornya makin besar ukurannya sehingga informasi yang ditangkap itu bisa lebih bagus. Ya, cahaya yang diterima bisa lebih banyak sehingga bisa menghasilkan highlight yang lebih bagus, detail yang lebih bagus, kontrasnya pun juga lebih cerah. Bahkan sampai-sampai ketika gue nyalain fitur night mode pun dalam segi highlightnya ini lebih meningkat, dan dalam segi tuning software gue ngerasa di Samsung A54 ini lebih kalem, saturasinya nggak terlalu vivid, jadi masih terlihat bagus walaupun memang masih agak kontrasnya naik. Tapi ini sebuah kemajuan besar di bagian kamera. Dan walaupun kamera depannya sama-sama menggunakan resolusi 32 megapiksel, tapi gue ngerasa di muka gue tuh terlihat punya skin tone yang lebih bagus dengan detail yang lebih tajam dan punya highlight yang lebih bagus, padahal ini kamera depan. Jadi meningkat walaupun resolusinya masih sama. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman dari Samsung A53 dan Samsung A54 di kondisi
low light tentunya menggunakan resolusi 4K 30 fps sambil jalan biasa. Gimana untuk kualitas gambarnya dan audionya juga? Coba komen di bawah guys. Dalam segi layar jelas ini kelihatan berbeda. Nggak cuman sudut-sudutnya aja yang dibuat melengkung nggak ngotak lagi, tapi dalam segi ukuran layar, Samsung A54 bisa lebih kecil di 6,4 inch dengan bezel yang simetris sama semua sisi. Sampai-sampai gue ngerasa kalau A53 itu punya bezel yang lebih tipis, lebih kekinian, lebih ganteng aja. Walaupun gue ngerasa di A54 itu terlihat lebih keren, mirip kayak Nothing Phone campuran iPhone, tapi ya makin tebel. Dilema. Ya udah lanjut aja ngomongin soal kualitas layar. Ketika gue set kedua HP sama-sama di mode vivid, brightness-nya pun sama, gue ngerasa ini ada perbedaan. Ya, A54 itu lebih condong ke warm, sedangkan A53 itu lebih condong ke cold. Jadi ada beda di color temperature dan tuningan warna, tapi yang nggak gitu signifikan sih. Dalam segi resolusi masih sama Full HD Plus yang tajam, dan dalam segi brightness ini meningkat. Ya, bisa nyentuh 1000 nits bukan 800 nits lagi kayak di A53 kemarin. Jadi kalau misalkan mau dipakai kondisi outdoor, lebih aman. By the way, memang kedua HP ini sama-sama juga masih menggunakan refresh rate 120Hz. Tapi untuk pertama kalinya di Samsung A54 sekarang menggunakan adaptive refresh rate. Iya, jadi ketika kalian nggak pakai HP-nya atau lagi dibiarin layarnya di situ, terus pengen cuman scrolling sosial media, refresh rate bisa turun ke 60Hz untuk menghemat baterai. Nggak dipaksa 120Hz lagi kayak di A53. Jadi kesimpulan dari gue, kalau misalkan kalian masih menggunakan Samsung A53 mau upgrade ke A54, saran gue tunggu A74 aja. Ya, kalau kita ngelihat rumor-rumor yang ada, harusnya bakalan ada. Walaupun nambah duitnya cukup signifikan nanti ya. Ini analisa sotoy gue. Tapi, upgrade-nya juga pasti tentu berasa signifikan. Kalau misalkan kalian nggak ngerasa gimana-gimana, stay aja dulu di Samsung A53. Tapi kalau misalkan kalian emang lagi nyari smartphone baru, pilihannya entah A53 atau A54, langsung aja ke yang baru. Karena kalian bisa dapetin kamera yang lebih baik, dapetin software update yang lebih panjang 1 tahun ketimbang A53, dan dalam segi kualitas layar meningkat, desainnya makin premium mirip kayak Samsung S23, pastinya juga support IP67 yang jarang banget gue temuin di HP mid-range. Tapi kalau misalkan kalian masih bilang, "Bang, ini sedikit subjektif bang, nggak objektif." Ya, tungguin aja. Tunggu barangnya sampai ke studio, baru gue akan full comparison sejatinya. Kalau video ini bisa dapat 1000 like. Jadi kalau misalkan kalian suka videonya, boleh bantu like, subscribe, sekaligus nyalain notifikasinya, dan share ke teman-teman kalau ngerasa video ini bermanfaat. Thank you for watching, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.